Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, 12 Agustus 2020, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 13 hingga ayat 17. Beginilah bunyinya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita memahami bahwa warga gereja yang baik adalah juga harus menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga gereja yang baik, kita terpanggil tidak hanya melayani di tengah-tengah gereja kita, melainkan juga kita terpanggil melayani di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana gereja berada, di situ ia terpanggil menjadi garam dan terang. Gereja bukanlah organisasi yang eksklusif dan tertutup, melainkan yang sangat terbuka dan inklusif. Sebab justru ke tengah-tengah dunia inilah seharusnya kita memiliki dampak yang positif. Itu sebabnya saudara-saudara, kita memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa ini. Tidak usah kecil hati kalau mungkin saja jumlah kita hanya sedikit atau disebut dengan minoritas. Tapi meskipun sedikit bisa berdampak secara luar biasa. Lihat saja kisah Yusuf. Ia hanya seorang diri, namun pengaruhnya sangat luar biasa bagi peradaban bangsa Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menganjurkan kita untuk tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja-raja maupun kepada wali-walinya. Hal ini senada dengan yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 4, bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang dipilih untuk kebaikan kita. Namun, biasanya orang akan protes ketika mendengar nas ini. Bagaimana kita mematuhi jika pemerintah itu otoriter atau bengis? Apakah kita harus takluk kepada mereka? Untuk menjawab ini, kita harus mulai dari diri kita sendiri sebagai warga gereja dan juga sebagai warga negara. Tugas utama kita, seperti disebutkan di ayat 15, adalah berbuat kebaikan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Sebab dengan tidak jemu-jemu berbuat kebaikan, maka dengan sendirinya kita akan membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Di sini sudah mulai jelas, artinya daripada kita menghabiskan waktu untuk menggerutu, menyalahkan pemerintah, atau menyalahkan keadaan di tengah-tengah kita, jauh lebih bijaksana jika kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk terus berbuat baik. Perbuatan baik yang kita lakukan kemudian akan mampu membungkamkan
orang-orang yang membenci atau orang-orang yang tidak menyukai gereja selama ini. Tugas kita ialah membawa wajah gereja ke tengah-tengah dunia ini, membawa wajah Kristus di tengah-tengah dunia ini sebagai pembawa berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kalau kita perhatikan di abad-abad pertama, ketika gereja baru berdiri, mereka ditindas secara kejam dan secara bengis. Namun, Allah justru menyuruh setiap orang percaya, sama seperti dalam nas hari ini, ketika gereja baru bertumbuh, Allah menginginkan supaya setiap orang percaya yang bergumul dan berjuang dalam tekanan itu tetap berbuat baik, tetap mengampuni, dan tetap membawa damai. Dan di kemudian hari, itulah yang membuat gereja bertumbuh dan tetap kokoh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mungkin peraturan pemerintah tentang izin pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam SKB 2 Menteri bersama bisa saja mempersempit ruang gerak setiap umat beragama yang khususnya berjumlah minoritas di daerah tertentu. Mungkin kita merasa ini seperti diskriminasi atau peraturan yang mempersulit. Namun yang pertama harus kita ingat adalah bahwa tujuan negara membuat peraturan tersebut adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Ini perlu sekali digarisbawahi. Karena tujuannya untuk kerukunan beragama, maka tugas kita saat ini yang jauh lebih penting sebenarnya adalah menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Menaati dengan iman dan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mungkin jalan yang akan kita tempuh akan terjal dan berliku, namun jangan sampai membuat kita patah semangat. Atau jangan membuat kita menjadi pengeluh dan panas hati. Ingat, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Kalau kita hormat dan respek kepada pemerintah, serta kita mengikuti peraturan-peraturan itu dengan tulus hati, maka kuasa Tuhan akan berkarya. Dia akan memberikan kita hikmat. Dia akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Dan kita yakin kuasa Tuhan akan nyata. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita tunjukkan siapa gereja di tengah-tengah masyarakat. Mari kita tunjukkan partisipasi kita dalam membangun bangsa ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita terbuka dan peduli kepada sesama. Mari kita tunjukkan bahwa kita hormat kepada pemerintah. Dan mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bagian penting dari negara ini. Kita adalah orang-orang merdeka. Maka berperilakulah seperti orang-orang merdeka yang telah dimerdekakan Kristus dari dosa. Namun kemerdekaan itu harus kita gunakan untuk terus-menerus berbuat kebaikan. Selagi masih ada kesempatan, janganlah jemu-jemu berbuat kebaikan. Roma 13 ayat 3 berkata, "Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya." Dari siapa? Dari penguasa, dari pemerintah, dari raja. Kalau kita sudah mendapat pujian, bukankah itu sebuah peluang besar bagi kita? Bukankah itu jalan keluar yang sangat luar biasa diberikan Tuhan kepada kita? Karena itu, tugas kita sebagai warga gereja dan warga negara, bagaimanapun persoalan yang menghimpit atau menekan kita, menekan iman kita, jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan, untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk cinta kasih-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau menginginkan setiap orang percaya agar takluk dan tunduk kepada pemerintah
di mana Tuhanlah yang memilih pemerintah demi kebaikan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan biarkan kami sebagai orang percaya, mungkin dari segi jumlah kami terlalu sedikit di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Dan mungkin saja kami berpikiran bahwa ada banyak peraturan yang kami anggap sering mempersulit berdirinya gerejamu. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa pemerintah yang Tuhan tetapkan, yang telah membuat peraturan di tengah-tengah bangsa ini, yaitu untuk menjaga kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, biarlah kami ya Tuhan, sebagai warga gereja yang baik, harus juga menjadi warga negara yang baik, agar kami tidak jemu-jemu berbuat kebaikan. Justru dengan berbuat kebaikan, maka kami akan mampu membungkamkan orang-orang yang membenci Kristus, orang-orang yang membenci gereja selama ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam menunjukkan wajah Kristus, wajah gereja di dunia ini, kami melakukannya penuh dengan damai sejahtera. Dimanapun gereja berada, bukan hanya secara kelembagaan, tetapi secara individu, yaitu setiap warga jemaatmu, setiap orang percaya yang mengakui Yesus sebagai juru selamatnya, memiliki tanggung jawab untuk berbuat kebaikan dimanapun dia berada. Sebab dengan demikian, maka orang akan melihat siapa Kristus yang kami sembah dan kami imani. Dan ketika kami melakukannya, maka orang-orang yang membenci kehadiran gerejamu akan memuji Engkau ya Tuhan melalui tingkah laku ujar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan baharui hati dan pikiran kami, dimanapun dan kapanpun kami melangkahkan kaki di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah dunia ini berada, kami tetap membawa damai sejahtera. Dan sebagai orang percaya, kami mematuhi pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kami. Biarlah kami ya Tuhan menaati pemerintah dengan ketulusan hati, dan ketika ada jalan berliku, hal-hal yang sulit kami pahami dan kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan kami hikmat dan kemampuan yang daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.